Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom, shalom. 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 Malam Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom meeting malam hari ini. Dan juga teman-teman yang dengan setia mengikuti dan mendengarkannya melalui Facebook atau YouTube. Selamat malam. Jumpa lagi bersama saya, Stefanus Diwijaya, dalam renungan-renungan arti kehadiran Tuhan. Nah Bapak Ibu, apapun yang Bapak Ibu hadapi saat ini, hari-hari ini, apapun itu, apapun situasi dan kondisi yang terjadi saat ini, janganlah Bapak Ibu kehilangan sukacita. Karena apapun yang terjadi saat ini, kita harus menjalaninya dengan sukacita. Dan percayalah bahwa tidak ada bagian-bagian di dalam hidup yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup ini yang tidak memiliki maksud dan tujuan yang mulia. Tapi percayalah ketika kita datang dan menghampiri tahtanya, menghampiri hadirat Tuhan, kita menyembah Dia, maka kita akan mendapatkan kelegaan dan jawaban atas setiap pergumulan Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, saya merasakan hari-hari ini Tuhan bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan banyak saudara, di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Dan saya percaya Tuhan sedang melakukan sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Dan saya percaya malam hari ini juga Tuhan mau melawat dan menyamar Bapak Ibu dan memberkati Bapak Ibu. Haleluya. Nah Bapak Ibu, saya mau kasih tahu Bapak Ibu, ketika kita memiliki satu dorongan untuk kita boleh menyembah Tuhan, saya mau katakan Bapak Ibu, bahwa itu Roh Kudus sedang bekerja. Dan saya bersyukur kalau Bapak Ibu malam hari ini hadir di dalam Zoom meeting malam hari ini. Dan saya mau sampaikan sesuatu bahwa penyembahan kita itu berharga di mata Tuhan. Penyembahan kita membuat kita sanggup untuk memiliki akses langsung sama Tuhan. Dan waktu kita menyembah, Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Kita akan menjadi semakin serupa dengan yang disembah. Bapak Ibu akan menjadi semakin mirip dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan Bapak Ibu, yaitu untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Itulah kuasa penyembahan. Dan saya mau sampaikan itu buat Bapak Ibu. Dan Roh Kudus dorong saya untuk katakan itu buat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak salah memilih untuk hadir pada malam hari ini, dalam Zoom meeting malam hari ini. Percayalah bahwa Bapak Ibu setelah selesai ibadah Zoom meeting malam hari ini, Bapak Ibu tidak akan sama lagi. Karena Bapak Ibu sudah berjumpa dengan Tuhan. Dan tidak ada satupun dari Bapak Ibu yang tidak mengalami lawatan Tuhan malam hari ini. Amin. Jadi saya berharap sesuatu terjadi malam hari ini. Dan jangan biarkan malam ini menjadi malam yang biasa-biasa saja. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang selalu bisa membuat sesuatu yang baru di dalam hidup kita. Amin. Amin. Kasihnya seperti embun pagi yang selalu baru setiap hari. Dan akan ada sukacita, damai sejahtera, pemulihan yang Tuhan berikan buat Bapak Ibu, saudara semuanya. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-99. Dan Bapak Ibu bisa mendengarkan kembali renungan-renungan yang sudah saya sampaikan melalui Facebook dan link YouTube yang sudah Pak Hen share lewat post up discipleship at Zoom. Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan dan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-99.
Dan malam hari ini saya beri tema menyembah dengan tubuh, jiwa, dan roh. Bapak Ibu siap terima firman Tuhan malam hari ini? Berapa banyak yang siap untuk diberkati melalui firman Tuhan malam ini? Katakan amin dan lambaikan tangan Tuhan. Haleluya. Nah Bapak Ibu, ketahuilah bahwa semua manusia, kita, Bapak Ibu saudara saya, diciptakan untuk menyembah Tuhan. Untuk menjadi penyembah-penyembahnya. Untuk menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Dan kita diciptakan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Dan untuk memuliakan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, mari kita akan membaca bagian firman Tuhan yang akan melandasi renungan kita malam hari ini. Di dalam surat 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Surat 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9 mengatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan kita telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, ini lebih jelas lagi dikatakan, to proclaim the praises of Him. Artinya Bapak Ibu saudara saya dipanggil untuk menyatakan puji-pujian bagi Tuhan. Untuk menyatakan kemuliaan bagi Tuhan. Untuk memuliakan Tuhan. Untuk menyanjung Tuhan. Untuk meninggikan Tuhan. Untuk membesarkan Tuhan. Untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Untuk mengagungkan Tuhan. Nah Bapak Ibu, kata mengagungkan itu di dalam bahasa aslinya, di dalam bahasa Ibraninya, ditemukan kata kabad atau kabed, yang artinya to worship atau menyembah. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, semua kita, semua manusia diciptakan untuk menyembah Tuhan. Bahwa Tuhan menciptakan manusia untuk menjadi penyembah Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saya mau katakan sekali lagi, bahwa Bapak Ibu saudara saya diciptakan untuk menyatakan puji-pujian bagi Tuhan. Untuk mengagungkan Tuhan dan untuk menyembah Tuhan. Kemudian Bapak Ibu di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang ke-7, mari kita akan membacanya. Yesaya 43 ayat 7 mengatakan, semua orang yang disebut dengan nama yang kuciptakan untuk kemuliaan, yang kubentuk dan yang kujadikan. Bapak Ibu perhatikan, firman Tuhan mengatakan yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang kujadikan. Jadi Bapak Ibu, kita ini, Bapak Ibu saudara dan saya dikatakan kita dibentuk, kita dijadikan, dan dibentuk untuk apa? Untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Nah kemudian Bapak Ibu ketahuilah juga bahwa Bapak Ibu saudara dan saya, kita juga diciptakan sebagai makhluk yang spesial. Diciptakan khusus. Bapak Ibu saudara dan saya diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Berarti spesial dan khusus. Dan lebih dari semua ciptaan yang lain. Bahkan dikatakan malaikat pun diciptakan untuk melayani Bapak Ibu saudara dan saya. Jadi Bapak Ibu saudara saya itu spesial di mata Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu, gambarannya Tuhan untuk manusia seperti itu kita diciptakan. Bapak Ibu, kita tahu bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Dia adalah Allah yang ajaib. Dia adalah Allah yang perkasa. Dia adalah Allah yang luar biasa. Dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tapi Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Ada satu hal yang tidak bisa dilakukan. Yang Allah lakukan.
dia tidak bisa menyembah dirinya sendiri. Karena itu, dia ciptakan Bapak Ibu Saudara dan saya untuk menjadi penyembahnya, untuk menjadi penyembah Tuhan. Nah Bapak Ibu, malaikat di sorga ketika mereka menyanyi, ketika mereka memuji Tuhan, saya percaya itu akan lebih bagus daripada manusia. Paduan suaranya malaikat itu sangat bagus, pasti sangat bagus. Tapi ketika Bapak Ibu Saudara dan saya yang serupa dan segama dengan Allah, memuji dan menyembah Tuhan, itu nilainya jauh berbeda Bapak Ibu. Penyembahan kita sangat spesial dan sangat mulia di mata Tuhan. Bapak Ibu, penyembahan kita dan penyembahan malaikat itu berbeda di mata Tuhan. Karena kita, Bapak Ibu Saudara dan saya diciptakan dengan kehendak bebas. Dan Bapak Ibu Saudara dan saya diciptakan serupa dengan dan segama dengan Allah. Jadi kualitas penyembahan yang saudara dan saya lakukan itu berbeda dengan yang dilakukan oleh malaikat. Karena saudara dan saya memiliki otoritas di dalam menyembah. Karena kita diciptakan dengan kehendak bebas. Jadi ketika kita memilih untuk menyembah Tuhan, maka itu menjadi indah di mata Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu, we are created to worship Him. Kita diciptakan untuk menyembah Dia. Untuk menyembah Tuhan. Bapak Ibu, di surga itu, atmosfernya adalah penyembahan. Di surga itu, atmosfernya adalah worship. Atmosfernya penuh dengan puji-pujian dan penyembahan. Dan kalau Tuhan Yesus mengajarkan kita berdoa seperti ini, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya kalau Bapak Ibu berdoa, Tuhan biarlah kehendakmu terjadi di bumi seperti di surga. Maka yang harus Bapak Ibu lakukan adalah hadirkan dulu atmosfer surga di bumi. Dan itu Bapak Ibu bisa lakukan melalui worship atau penyembahan. Nah Bapak Ibu, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan apa yang harus Bapak Ibu Saudara dan saya lakukan melalui worship, melalui penyembahan ini. Tapi sebelumnya saya mau kasih tahu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu hidup dalam penyembahan, ada di hadirat Tuhan dan selalu menikmati kehadirannya, selalu menikmati hadirnya Tuhan di dalam hidup ini. Kalau Bapak Ibu rindu untuk selalu menyembah Tuhan, selalu berada di hadirat Tuhan, maka ada banyak janji-janji Tuhan yang Bapak Ibu boleh alami. Ada banyak berbakat yang luar biasa yang Bapak Ibu bisa temukan, yang Bapak Ibu bisa alami, yang Bapak Ibu bisa rasakan dan terima melalui penyembahan Bapak Ibu. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apa yang Bapak Ibu Saudara saya lakukan melalui penyembahan ini? Atau penyembahan yang bagaimana yang membawa kita masuk ke dalam hadirat Tuhan? Penyembahan yang bagaimana yang membawa kita masuk dan menikmati kehadirannya? Penyembahan yang bagaimana yang membawa kita masuk dan bisa menikmati hadirnya Tuhan? Bapak Ibu, Yesus pernah berkata seperti ini kepada seorang perempuan Samaria di pinggir sebuah sumur. Mari kita akan membaca di dalam Yohanes pasal yang keempat ayat 23 dan 24. Injil Yohanes pasal 4 ayat 23 dan 24 mengatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mengenaki penyembah-penyembah demikian. Ayat 24, Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mengenaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu, kriteria penyembahan yang Tuhan Yesus beri itu penyembahannya harus dalam roh dan kebenaran.
Karena di ayat yang ke-24 dikatakan Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu, di sini dikatakan harus. Harus itu artinya apa Bapak Ibu? Harus itu artinya tidak ada pilihan lain. Kalau Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk menyembah dalam roh dan kebenaran, itu artinya kita harus menyembah Tuhan secara utuh. Di mana manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Artinya Bapak Ibu Saudara saya haruslah menyembah Tuhan dengan tubuh, jiwa, dan roh kita. Bapak Ibu saya mau katakan, kebanyakan kita memuji dan menyembah Tuhan melalui tubuh dan jiwa. Tetapi ketika Bapak Ibu Saudara dan saya percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat, Bapak Ibu Saudara dan saya dikatakan dilahirkan kembali oleh roh. Nah Bapak Ibu, ini Yohanes pasal 3 ayat yang kelima dan keenam mengatakan, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air, artinya dibaptis dengan air, dan roh, dibaptis oleh Roh Kudus, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jadi Bapak Ibu, Roh Kudus itu sudah ada di dalam hati kita. Sehingga penyembahan kita itu sesungguhnya sudah utuh atau menjadi utuh. Karena Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita, di dalam hati kita. Maka kita dikatakan bukan hanya menyembah di dalam tubuh dan jiwa, tetapi juga menyembah di dalam roh. Sehingga penyembahan kita itu dikatakan di dalam roh atau menyembah di dalam roh. Nah Bapak Ibu, mari kita membahas lebih dalam lagi. Apa itu menyembah Tuhan dengan jiwa, tubuh, dan roh? Nah, yang pertama, Bapak Ibu, apa itu memuji dan menyembah Tuhan dengan tubuh? Menyembah dengan tubuh artinya mengekspresikan penyembahan ini dengan tubuh kita. Kita bisa menari-nari, kita bisa melompat-lompat, kita bisa angkat tangan, kita bisa bertepuk tangan, kita bisa bernyanyi, atau kita bisa memuji dengan organ vokal yang diciptakan Tuhan. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Bapak Ibu, inilah yang dilakukan Daud ketika tabut perjanjian yang disebut Tuhan semesta alam yang bertata di atas kerubin diangkut ke kota Daud. Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dan kain lena. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diringi sorak dan bunyi sangkakala. Bapak Ibu tahu cerita selanjutnya? Ketika tabut itu masuk ke kota Daud, maka Mikal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela. Lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Tetapi apa yang dikatakan Daud? Tetapi berkatalah Daud kepada Mikal, di hadapan Tuhan yang sudah memilih aku dengan menyisikan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel. Di hadapan Tuhan aku menari-nari, bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama dengan budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama mereka lah aku mau dihormati. Bapak Ibu, itulah pujian dan penyembahan yang Raja Daud lakukan. Dan itulah the best Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu gak heran, kalau Daud itu disayang sama Tuhan secara luar biasa. Karena Daud selalu memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap hati. Wow, luar biasa. Daud menari-nari, melompat-lompat, bersorak-sorai,
menanggalkan jubah kebesarannya, dan dengan seluruh tubuhnya Daud memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap hati. Jadi Bapak Ibu, kalau kita memuji dan menyembah Tuhan, itu jangan setengah-setengah, jangan setengah hati, tapi harus dengan segenap hati. Semuanya, all out, seluruhnya kita berikan kepada Tuhan. Dan dengan sungguh-sungguh kita memberikan tubuh ini untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Nah, yang kedua, kita harus memuji, menyembah Tuhan dengan jiwa kita. Apa itu memuji dan menyembah Tuhan dengan jiwa? Bapak Ibu, manusia itu memiliki 3 unsur. Pikiran atau mind, perasaan atau emotion, dan kehendak atau will. Menyembah dengan pikiran atau melalui pikiran, artinya apa Bapak Ibu? Artinya pikiran kita itu harus sepakat dengan apa yang kita ucapkan. Ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, dan itu namanya kita memuji, menyembah dalam kebenaran. Jadi pada waktu kita menyanyi, memuji Tuhan, apa yang kita ucapkan dan apa yang kita nyanyikan itu, kita harus pikirkan. Dan pada saat kita sepakat, kita setuju, maka pujian dan penyembahan itu akan menjadi powerful, akan menjadi penuh kuasa. Dan pada waktu Bapak Ibu mengaminkan setiap kata yang Bapak Ibu naikkan itu, karena kata-kata dalam pujian itu, kata-kata dalam penyembahan itu, dan nyanyian yang kita naikkan itu, semuanya didasari oleh kebenaran firman Tuhan. Dan itulah yang dinamakan kita menyembah dalam kebenaran. Jadi ketika kita memperkatakan itu, percayalah, kita sedang mempercayakan janji Tuhan. Dan Alkitab berkata, jadilah itu menurut perkataanmu. Jadilah itu menurut nyanyianmu. Jadilah itu menurut pujian dan penyembahan. Selanjutnya Bapak Ibu, menyembah dengan perasaan atau melalui perasaan. Nah Bapak Ibu, dengan tubuh kita menyanyi, memuji dan menyembah Tuhan. Dengan jiwa kita pun memuji dan menyembah Tuhan. Dan Tuhan ciptakan perasaan. Perasaan kita juga. Tuhan taruh perasaan dalam diri kita. Dan ini Tuhan taruh untuk kita mengekspresikannya lewat pujian penyembahan kita untuk Tuhan. Bapak Ibu, perasaan itu, emosi itu Tuhan ciptakan. Tuhan taruh pada diri kita supaya kita bisa merasakan. Makhluk lain Tuhan ciptakan dan tidak memiliki perasaan. Tapi manusia diciptakan memiliki perasaan. Sama seperti Tuhan. Supaya kita bisa merasakan kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu, kalau kita mau menyatakan kasih kita kepada Tuhan, maka kita bisa menyampaikannya lewat perasaan kita. Nah, Bapak Ibu, kemudian dikatakan melalui kehendak. Nah, Bapak Ibu, kadang-kadang pikiran kita nggak setuju dan nggak sepakat dengan apa yang kita nyanyikan. Dengan apa yang kita ucapkan. Nggak setuju. Karena keadaan kita mungkin nggak lagi mood. Maka kita harus paksa. Pakai kehendak. Pakai will. Dan kita harus paksakan diri kita. Bapak Ibu, pemazmur sering mengatakan, hai jiwaku. Bapak Ibu, hai jiwaku artinya apa? Hai jiwaku artinya, hai pikiranku. Hai perasaanku, hai kehendakku, hai jiwaku, worship God, praise God. Dan itu harus kita dorong. Karena apa Bapak Ibu? Karena di dalam jiwa ini ada yang namanya kecemasan. Ada yang namanya kekhawatiran. Ada yang namanya keraguan. Ada yang namanya kebimbangan. Sehingga pikiran kita nggak setuju. Nggak sepakat dengan apa yang kita nyanyikan.
dengan apa yang kita ucapkan. Nggak setuju karena keadaan kita nggak lagi mood. Maka kita harus memakai yang namanya kehendak itu. Will itu. Dan kita harus paksakan diri kita. Bapak Ibu, kalau kita baca di dalam kitab Mazmur, kata kehendak itu seringkali diungkapkan dalam kitab Mazmur. Dikatakan, aku hendak mengucap syukur. Aku hendak bermasuk bagi Tuhan. Aku hendak memuji Tuhan. Nah Bapak Ibu, di saat perasaan kita nggak enak, di saat perasaan kita nggak mood, dan saat itu juga kita harus berkata seperti Daud. Seperti Raja Daud berkata, bangunlah hai jiwaku, pujilah Tuhan. Nah Bapak Ibu, yang ketiga, menyembah di dalam roh. Bapak Ibu, kriteria penyembahan yang Tuhan Yesus beri itu, penyembahannya harus dalam roh dan kebenaran. Nah, kalau kita berbicara tentang roh, ini berbicara tentang sesuatu yang memang bukan akal pikiran manusia. Tetapi Tuhan juga mau kita menyembah di dalam roh. Dan ini yang harus menjadi puncak penyembahan kita, yaitu menyembah di dalam roh. Nah, Bapak Ibu, apa itu menyembah di dalam roh? Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan di dalam Yohanes pasal yang keempat ayat 23 dan 24 tadi. Firman Tuhan mengatakan Bapa mengendaki penyembah demikian. Di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan Bapa mencari, Bapa merindukan penyembah demikian. Bapa mencari, Bapa merindukan apa? Penyembah demikian. Yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Apa alasannya Bapak Ibu? Ayat yang ke-24 mengatakan, Allah itu roh. Tuhan itu roh adanya. Dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi Bapak Ibu, yang Tuhan cari di akhir zaman ini, yang Bapa rindukan, Bapak Ibu tidak hanya sekedar percaya Yesus lalu diselamatkan. Tidak hanya sekedar hidup dipulihkan dan diberkati. Tetapi lebih daripada itu. Sebuah kerinduan dari Bapa agar Bapak Ibu menjadi penyembah yang benar. Dan kata yang kita sering dengar adalah true worshiper. Dan Tuhan mau Bapak Ibu menjadi true worshiper. Bapak Ibu, Yesus berkata di dalam ayat ini, yang Bapa cari adalah penyembah-penyembah yang benar. Artinya ada juga penyembah yang salah. Nah Bapak Ibu, saya berdoa supaya Bapak Ibu bukan menjadi penyembah-penyembah yang salah, tetapi menjadi penyembah-penyembah yang benar. Pertanyaan adalah, bagaimana ciri-ciri menjadi penyembah-penyembah yang benar? Yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Nah Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan menyembah dalam roh dan kebenaran? Bapak Ibu, mari kita lihat dulu. Apa yang dimaksud dengan menyembah dalam kebenaran? Menyembah di dalam kebenaran adalah gaya hidup Bapak Ibu yang harus sesuai dengan firman Tuhan. Apa itu Bapak Ibu? Ini berbicara tentang sikap hati Bapak Ibu. Dan ini berbicara tentang hidup Bapak Ibu. Cara hidup Bapak Ibu. Gaya hidup Bapak Ibu yang harus sesuai dengan kebenaran firman. Dan itulah yang dimaksud dengan menyembah di dalam kebenaran. Tetapi menyembah di dalam kebenaran itu juga memiliki pengertian. Cara penyembahan Bapak Ibu juga harus sesuai dengan kebenaran firman. Ekspresi penyembahan Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu menyembah Tuhan, itu harus sesuai dengan kebenaran firman. Yang setuju katakan amin. Tapi Bapak Ibu, lihat, yang Bapak cari itu tidak hanya menyembah Bapak dalam kebenaran, tapi juga menyembah Bapak dalam roh. Nah, sekarang pertanyaan adalah,
Apa yang dimaksud dengan menyembah Bapa di dalam roh? Bapak Ibu, inilah yang akan kita renungkan malam hari ini. Menyembah di dalam roh. Pertanyaannya sekali lagi Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menyembah Bapa di dalam roh? Nah, yang Bapak Ibu harus tahu, Bapak Ibu saudara saya diciptakan Tuhan sebagai manusia. Bapak Ibu diciptakan Tuhan serupa dan segama dengan Allah. Sedangkan tumbuh-tumbuhan dan binatang tidak serupa dengan Allah. Tetapi manusia serupa dan segama dengan Allah. Kenapa Bapak Ibu? Karena manusia memiliki roh selain daripada jiwa dan roh. Nah Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan tubuh? Bapak Ibu, coba Bapak Ibu pukul tangan Bapak Ibu. Terasa sakit enggak? Sakit bukan? Itulah tubuh. Itu artinya Bapak Ibu memiliki tubuh. Tapi Bapak Ibu dengar baik-baik. Manusia juga memiliki jiwa atau soul. Apa itu jiwa Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa mikir. Bapak Ibu bisa punya perasaan. Bapak Ibu punya kehendak. Bapak Ibu punya keinginan. Bapak Ibu punya kemauan. Dan itu adalah jiwa atau soul Bapak Ibu. Tapi ingat, manusia tidak sama seperti ciptaan yang lain. Yang hanya memiliki tubuh dan jiwa. Tapi manusia juga punya spirit atau roh. Nah Bapak Ibu, apa itu spirit? Apa itu roh? Spirit atau roh adalah kesadaran akan adanya Tuhan. Kerinduan akan Tuhan. Dan itu adalah spirit kita. Itu adalah roh kita. Bapak Ibu, saya percaya yang membuat Bapak Ibu memilih untuk hadir dalam Zoom meeting malam hari ini, itu karena spirit Bapak Ibu. Karena roh Bapak Ibu yang merindukan Tuhan. Amin. Nah Bapak Ibu, menyembah di dalam kebenaran. Bapak Ibu sudah tahu dan mengerti. Tapi yang dimaksud menyembah di dalam roh. Bagaimana kita menyembah Tuhan di dalam roh? Nah ini yang menjadi pertanyaan banyak orang. Bagaimana cara kita menyembah Tuhan di dalam roh? Ini Bapak Ibu malam ini kita akan belajar. Dan biarlah Alkitab sendiri yang menjawab pertanyaan ini. Bapak Ibu, mari kita akan membaca ini dalam surah 1 Korintus pasal 14 ayat yang ke-15. Bapak Ibu, Rasul Paulus di sini menjelaskan begini Bapak Ibu. Surat 1 Korintus pasal 14 ayat yang ke-15 mengatakan, jadi apakah yang harus kubuat? Bapak Ibu, ini adalah satu kesimpulan. Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Artinya dengan jiwa. With my soul. Aku akan menyanyi dan memuji dengan roh. Menyembah dengan rohku, bermasuk dengan roh. Tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Nah Bapak Ibu perhatikan. Rupanya Alkitab mengajar kita ada area di mana Bapak Ibu saudara saya berdoa dan memuji dan menyembah Tuhan dengan jiwa kita. Dengan apa Bapak Ibu? Dengan akal budi kita. Nah pertanyaannya, kapan Bapak Ibu berdoa dan memuji dan menyembah Tuhan dengan jiwa? Saat Bapak Ibu memakai bahasa manusia. Saat tadi kita menyanyi dan memuji Tuhan. Iya kan? Saat Bapak Ibu menaikkan pujian. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Bapak Ibu, itu adalah jiwa Bapak Ibu yang sedang memuji Tuhan. Itu adalah akal budi Bapak Ibu yang sedang memuji Tuhan. Pada saat Bapak Ibu berdoa, Tuhan, Engkau ajaib. Besarlah karyamu. Itu adalah jiwa Bapak Ibu. Akal budi Bapak Ibu yang sedang berdoa. Tapi Bapak Ibu lihat, Alkitab mengajar, Bapak Ibu tidak cukup berdoa dan menyembah Tuhan di area jiwa saja.
Ingat ayat yang tadi kita baca, yaitu di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 23 dan 24. Dikatakan Bapa mengendaki, Bapa mencari penyembah-penyembah benar yang menyembah Bapa di dalam apa? Dalam roh dan kebenaran. Jadi Bapak Ibu juga harus berdoa dan memuji, bermasmur dan menyembah Bapa dalam roh. Nah, maksudnya apa Bapak Ibu? Mari kita akan melihat dari terjemahan bahasa Inggrisnya. Di dalam terjemahan Amplified Bible Classic Edition. 1 Korintus pasal 14 ayat 15. Ya, mungkin Mbak Hen sudah bisa tampilkan ayatnya. Oke. Ya. 1 Korintus 14 ayat 15. Di situ dikatakan, "Then what am I to do?" Jadi apa yang harus aku lakukan? I will pray with my spirit. Aku akan berdoa dengan rohku. Lalu ditambahkan dan dijelaskan begini. By the Holy Spirit that is within me. Dengan Roh Kudus yang ada di dalamku. But I will also pray intelligently. Tetapi aku juga akan berdoa dengan kepandaianku. With my mind and understanding. Dengan pikiranku dan pengertianku. Itu area apa Bapak Ibu? Area jiwa. Area soul. I will sing with my spirit by the Holy Spirit that is within me. Aku juga akan menyanyi dengan rohku. Yaitu orang Roh Kudus yang ada di dalamku. But I will sing intelligently with my mind and understanding also. Tetapi aku juga akan menyanyi dengan kepandaianku, dengan pikiran dan pengertianku juga. Itulah area jiwa. Nah, Bapak Ibu perhatikan, kalau Bapak Ibu mau menyembah Tuhan dalam roh, maka roh Bapak Ibu bersama-sama dengan Roh Kudus yang ada di dalam Bapak Ibu harus mulai berdoa, menyanyi dan menyembah dalam roh bersama Roh Kudus. Nah, maksudnya apa Bapak Ibu? Mari Bapak Ibu kita akan lihat ayat sebelumnya. Nah, di sini dijelaskan lagi di dalam surat 1 Korintus pasal 14 ayat yang ke-14. Bapak Ibu perhatikan, surat 1 Korintus 14 ayat 14 mengatakan, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa. Tetapi akal budiku, apa itu akal budi Bapak Ibu? Jiwaku, pengertianku, kepandaianku tidak turut berdoa. Nah, perhatikan Bapak Ibu. Siapa yang harus menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran? Bapak Ibu, jangan cuma berdoa, memuji dan menyembah di level jiwa. Tapi Tuhan mengajar Bapak Ibu. Firman Tuhan mengajar Bapak Ibu. Bapak Ibu juga harus berdoa, memuji dan menyembah sampai ke level roh. Pertanyaannya, bagaimana caranya Bapak Ibu berdoa, memuji dan menyembah sampai ke level roh? Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan dengan jelas, harus dengan berbahasa roh. Dan izinkan Roh Kudus memimpin roh Bapak Ibu menyembah Bapa dalam bahasa. Nanti Bapak Ibu kita akan lihat untuk lebih jelasnya lagi. Dan kita akan membacanya di dalam terjemahan Amplified Bible. 1 Korintus 14 ayat 14 Amplified Bible mengatakan. 1 Korintus 14 ayat 14 mengatakan. For if I pray in an unknown tongue. Tetapi aku berdoa di dalam bahasa yang tidak aku mengerti. Itulah speaking tongue. Itulah bahasa roh. My spirit, by the Holy Spirit within me, prays. Rohku bersama dengan Roh Kudus yang ada di dalamku berdoa. But my mind is unproductive. It bears no fruit
and helps nobody. Tetapi kita aku berdoa di dalam rohku dengan bahasa roh, maka pikiranku tidak berfungsi dan tidak memberikan buah pikiran maupun menolong orang lain. Jadi Bapak Ibu harus mengerti, dan Alkitab menjelaskan bahwa penyembahan dalam roh bisa kita lakukan hanya ketika Bapak Ibu berbahasa roh. Pertanyaan sekarang adalah, apakah kita tidak perlu lagi berdoa dengan akal budi? Oh, perlu sekali Bapak Ibu. Tapi jangan cuma berhenti di area jiwa. Bapak Ibu harus masuk sampai ke level selanjutnya. Sampai menyembah dalam roh. Amin. Jadi begini Bapak Ibu. Yang Bapak rindukan dan yang Bapak cari, Bapak Ibu harus balance. Harus seimbang antara menyembah di level jiwa dan di level roh. Bapak Ibu tidak hanya menyembah di level akal budi, tidak hanya menyembah di level soul, jiwa Bapak Ibu, pikiran Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu juga menyembah sampai ke area roh, spirit Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu hanya memuji, bermasmur, berdoa sampai di area jiwa, hanya dengan bahasa manusia, entah itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa China, bahasa Korea, bahasa Jepang, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Bahasa apapun itu, bahasa manusia. Dengar baik-baik. Bapak Ibu hanya berada di area jiwa, di area soul. Dan di sini banyak orang tidak sadar. Kenapa Bapak Ibu? Bapak Ibu harus ingat, tubuh ini perlu makanan, bukan? Apa yang menjadi makanan bagi tubuh ini, Bapak Ibu? Makanan fisik yang kita makan setiap hari. Nah, jiwa juga perlu diberi makan setiap hari. Apa makanan bagi jiwa, Bapak Ibu? Firman. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Yang merenungkan itu apa, Bapak Ibu? Pikiran kita. Perlu apa lagi? Informasi. Perlu apa lagi? Perlu pendidikan. Bapak Ibu perlu lihat berita. Dan itu akan menambah pengetahuan jiwa Bapak Ibu. Tapi ingat, roh kita tiap hari juga harus diberi apa yang menjadi makanan dari roh. Harus diberi makan. Apa yang menjadi makanan dari roh Bapak Ibu? Selain oleh kebenaran firman Tuhan. Tapi roh kita juga harus terus berdoa dalam bahasa roh. Amin. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah memang Alkitab mengharuskan kita berbahasa roh? Bapak Ibu, kalau ada hamba Tuhan yang berkata begini, nggak usah berbahasa roh. Tidak boleh berbahasa roh. Bahkan dikatakan bahasa roh itu sesat. Mari Bapak Ibu kita akan melihat apa yang dikatakan oleh Alkitab. Di dalam surat 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat 39 dan ke-40. Surat 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat 39 dan 40 mengatakan, karena itu saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat. Nah, karunia bernubuat ini adalah karunia untuk memberkati orang lain. Tapi lihat kata berikutnya. Dan janganlah melarang orang berkata-kata dengan bahasa roh. Nah Bapak Ibu, ini ada di Alkitab enggak? Ini ada di Alkitab enggak? Ada Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu harus tahu. Kalau ada hamba Tuhan yang melarang berbahasa roh, berarti dia tidak menyesuaikan dengan ayat firman Tuhan ini. Karena di sini jelas dikatakan, Alkitab berkata, janganlah melarang orang berkata-kata dengan bahasa roh. Kemudian ayat 40 dikatakan, tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Artinya begini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu berbahasa roh, tetaplah harus sopan dan teratur. Dalam pengertian tetap bisa dikendalikan. Amin. Jadi Bapak Ibu, selain kita memuji dan menyembah dengan akal budi kita
kita juga harus menyembah dalam roh. Dan gak ada cara lain menyembah dalam roh kecuali dengan berbahasa roh. Makanya Alkitab berkata, janganlah melarang orang berkata-kata, berdoa dengan bahasa roh. Bapak Ibu, sebagian besar dari kita berdoa, memuji, dan menyembah dengan memakai bahasa akal budi. Tapi mungkin hanya 3 menit atau nggak sampai kita menyembah dalam roh. Dan Bapak Ibu mengalami berkat ketika Bapak Ibu berkata kata dalam bahasa roh. Itu yang namanya menyembah dalam roh. Bapak Ibu, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, apakah bahasa roh itu juga sesuatu yang penting? Tadi Bapak Ibu kita akan membacanya di dalam surat 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang ke-18. Surat 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang ke-18 mengatakan, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Bapak Ibu perhatikan, ini Rasul Paulus yang mengatakan, Rasul dan hamba Tuhan yang besar. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku, Paulus, berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Bapak Ibu, saya mau tanya, apakah Rasul Paulus ini sebagai Rasul Tuhan berbahasa roh? Berbahasa roh. Bahkan dikatakan lebih daripada semua jemaat di Korintus. Lebih daripada kamu semua. Lebih daripada kita. Lebih daripada Bapak Ibu. Jadi begini Bapak Ibu. Rasul Paulus sendiri ini sebagai hamba Tuhan. Dia sendiri berbahasa roh. Dan seandainya bahasa roh itu nggak perlu. Nggak penting. Kalau seandainya bahasa roh itu sesat. Berarti Paulus juga sesat. Berarti Paulus juga melakukan yang nggak penting, bukan? Jadi seharusnya Bapak Ibu tahu bahwa sebetulnya bahasa roh itu juga sesuatu yang penting. Maka itu sebabnya Paulus, dia berkata, aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Satu ayat lagi Bapak Ibu. Di dalam surat 1 Korintus pasal 14 ayat yang ke-15. Ini Paulus yang berkata-kata. Dan ini juga yang menjadi kerinduan Tuhan. Mari Bapak Ibu kita akan baca di dalam surat 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang ke-5. Demikianlah firman Tuhan. Ayat yang ke-5. Aku suka. Ini Paulus yang suka. Paulus suka. Dan Tuhan juga suka Bapak Ibu. Supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Dikatakan apa Bapak Ibu? Kamu semua. Artinya nggak sebagian. Tapi semua orang percaya. Berkata-kata dengan bahasa roh. Nah Bapak Ibu perhatikan. Bapak Ibu masih ingat? Di dalam Injil Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-17. Nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah. Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Tidak hanya sebagian orang. Tapi semua orang percaya. Yaitu apa? Salah satunya adalah berbicara dengan bahasa-bahasa baru. Dan itu adalah bahasa roh. Yang mengerti katakan amin. 1 Korintus 14 ayat 15. Firman Tuhan mengatakan, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Bapak Ibu, mari kita katakan, saya suka. Dan saya harus berkata-kata dengan bahasa roh. 1, 2, 3. Saya suka. Dan saya harus berkata-kata dengan bahasa roh. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi, kalau Bapak Ibu mau menjadi penyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, yang pertama adalah bahasa roh. Jadi bahasa roh itu baru level awal.
Bapak Ibu bisa paham sampai sini? Nah, the next levelnya apa Bapak Ibu? Bapak Ibu, kita akan lanjutkan membacanya. Tetapi lebih dari itu, ya, oke, dikatakan tetapi lebih dari itu, artinya lebih daripada bahasa roh, supaya kamu bernubuat. Artinya tidak hanya berhenti di level bahasa roh, tapi akhirnya Bapak Ibu harus bisa menyampaikan pesan Tuhan. Melalui apa? Melalui bahasa akal budi. Bernubuat bagi orang lain. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang-orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Artinya bukan berarti yang berbahasa roh nggak penting. Tapi lihat, orang the next level adalah apa? Bapak Ibu tidak hanya berbahasa roh, tapi Bapak Ibu juga bisa bernubuat. Perhatikan kalimat terakhir. Kecuali orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Bapak Ibu, aku suka supaya kamu semua berdoa dan berbahasa roh. Tapi ingat, itu baru awal. Baru dasar dari penyembahan dalam roh. Dan nanti the next step-nya, Bapak Ibu akan dipakai Tuhan untuk bernubuat. Amin. Tiba-tiba Bapak Ibu mendapatkan satu pesan Tuhan. Satu kata-kata tertentu yang harus disampaikan kepada seseorang. Dan Bapak Ibu kemudian bilang, Bu, Tuhan tadi bilang sesuatu tentang anak Ibu. Anak Ibu pasti sembuh dari sakit penyakitnya. Bapak Ibu pasti kaget. Ibu itu pasti kaget. Kenal juga enggak. Saya yakin dia pasti kaget. Kok tahu? Itu yang namanya bernubuat. Bapak Ibu. Menyampaikan sesuatu dalam bahasa akal budi. Dan jadi berkat bagi orang lain. Amin. Jadi kesimpulannya, apakah Bapak Ibu perlu berdoa dan berbahasa? Iya. Kenapa Bapak Ibu? Karena itu yang Bapak cari. Bapak Ibu menyembah tidak hanya dalam kebenaran, tapi juga dalam roh. Nah sekarang begini Bapak Ibu. Oke, saya ngerti. Kalau nyembah itu pakai bahasa roh. Kalau nyembah itu harus dalam roh. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa gunanya Bapak Ibu? Buat apa Bapak Ibu? Nah, kalau tidak ada gunanya, kenapa Paulus berkata, aku suka kamu semua berbahasa roh. Kalau bahasa roh tidak ada gunanya, tidak berguna. Kenapa Paulus sendiri berkata bahwa aku berbahasa roh lebih daripada kamu semua? Dan Bapak Ibu harus tahu, ternyata bahasa roh itu sangat powerful sekali dan sangat bermanfaat. Apa manfaat berbahasa roh, Bapak Ibu? Yang pertama, bahasa roh itu pintu masuk ke alam roh. Maksudnya apa Bapak Ibu? Mari Bapak Ibu kita akan melihat dasar ayatnya. Di dalam surat 1 Korintus pasal 14 ayat 14a. Surat 1 Korintus 14 ayat 14a mengatakan, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya Bapak Ibu mulai masuk ke alam roh. Nah Bapak Ibu perhatikan, ternyata Bapak Ibu ketika kita berbahasa roh, Kiara laba-laba-laba, furia lama-lama-lama, sandara laba-laba-laba, sande sani. Bapak Ibu mulai masuk ke alam roh. Bapak Ibu jangan berasumsi alam roh itu tempatnya para makhluk halus seperti dalam tayangan televisi. Tapi Bapak Ibu juga harus tahu, Tuhan juga ada di alam roh. Para malaikat surgawi juga adalah makhluk roh. Dan Bapak Ibu harus ngerti. Apa yang Tuhan mau ketika Bapak Ibu memuji dan menyembah dengan akal budi.
Ketika Bapak Ibu berada di level jiwa, tapi the next levelnya, Bapak Ibu masuk dalam penyembah dengan roh dan berbahasa roh. Maka Bapak Ibu akan mengalami yang namanya masuk ke pintu alam roh. Nah sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, jujur ya, Bapak Ibu pernah nggak satu hari merasa berat, jiwa Bapak merasa galau, lalu Bapak Ibu nyanyi dan memuji Tuhan. Kusembahkan Tuhan, kusembahkan Tuhan, kuserahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Tapi jujur Bapak Ibu, jiwa ini masih merasa kacau. Seolah-olah ada banyak tembok penghalang yang menahan pujian Bapak Ibu. Dan pujian Bapak Ibu mentok, mantul. Karena ada tembok penghalang itu. Bapak Ibu pernah ngalamin seperti itu enggak? Kok nggak bisa konsentrasi ya? Kok nggak bisa ngerasain hadirat Tuhan? Kenapa Bapak Ibu? Karena Bapak Ibu baru berhenti di area jiwa. Dan Bapak Ibu harus tahu, di area jiwa ini ada banyak tembok yang menahan Bapak Ibu. Apa yang menjadi tembok penghalang itu Bapak Ibu? Kekecewaan, kemarahan, sakit hati, kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan, kegentaran, dan seterusnya. Sehingga pikiran menjadi kacau. Dan ini semua ada di area jiwa. Nah Bapak Ibu harus tahu, yang Tuhan mau, Bapak Ibu harus bisa sampai ke area roh. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menyanyi, memuji Tuhan dan berdoa dengan akal budi, dengan bahasa manusia, artinya Bapak Ibu berhenti di area jiwa. Nah, apa yang selanjutnya Bapak Ibu harus lakukan? Bapak Ibu harus berdoa dalam bahasa. Hirata kalabalala balapan, puria lama-lama, yara lama, shandara laba, yara lama, sikiara lama. Terus berbahasa. Dan Bapak Ibu tahu, tiba-tiba semua tembok penghalang itu roboh. Dan Bapak Ibu mulai masuk ke alam roh. Dan di area roh, Bapak Ibu bisa bertemu Tuhan. Dan Bapak Ibu bisa merasakan hadirat Tuhan. The presence of God. Maka semua kegalauan, semua kebimbangan, semua kekhawatiran, semua ketakutan, semua kegelisahan, semua kegentaran pergi. Karena Tuhan memberi Bapak Ibu iman, pengharapan, kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu, mari kita mengerti akan hal ini. Jadi bahasa roh itu adalah pintu masuk ke alam roh. Dan Bapak Ibu harus mengerti bahwa inilah saat Bapak Ibu bertemu Tuhan. Roh Bapak Ibu, spirit Bapak Ibu bertemu Tuhan. Nah, yang kedua, manfaat berdoa dalam bahasa roh. Bahasa roh adalah percakapan rahasia dengan Bapa. The secret of conversation with the Father. Jadi Bapak Ibu, waktu Bapak Ibu berbahasa roh, ini merupakan percakapan rahasia. Ini Bapak Ibu kita akan membacanya di dalam surat 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang kedua. Surat 1 Korintus pasal 14 ayat yang kedua mengatakan,
Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Karena kita manusia tidak ngerti apa artinya bahasa roh itu. Tapi kita ngobrol dengan Tuhan dalam bahasa rahasia. Lihat Bapak Ibu. Sebab tidak ada seorang yang mengerti bahasanya. Oleh roh, R huruf besar, artinya oleh Roh Kudus. Ia, roh kita, mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi Bapak Ibu, waktu Bapak Ibu berbahasa roh, kira takalabas kiara lala sande huriarama sande. Jiwa kita nggak ngerti, orang lain juga nggak ngerti. Dengar baik-baik Bapak Ibu, iblis pun juga nggak ngerti. Nah Bapak Ibu, Alkitab berkata di dalam surat Roma pasal 8 ayat yang ke-26. Mari kita akan baca surat Roma pasal 8 ayat 26. Di situ dikatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kebenaran, dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu berdoa dalam bahasa roh, Roh Kudus membantu Bapak Ibu untuk apa? Untuk menyampaikan kepada Bapa semua kebutuhan dan keadaan Bapak Ibu. Membantu Bapak Ibu dalam kelemahan Bapak Ibu. Bagaimana seharusnya berdoa. Artinya begini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu berdoa dalam bahasa manusia, Tuhan, saat ini aku butuh uang untuk kebutuhan hidup keluargaku. Bapak Ibu, saya mau tanya, iblis dengar nggak? Dengar Bapak Ibu. Tapi ketika Bapak Ibu berdoa dalam bahasa roh, hirata kalama sikiarala hurialaba yaralama saka. Roh Kudus dalam diri kita, dalam diri Bapak Ibu, tahu nggak? Tahu nggak Bapak Ibu? Ngerti nggak? Ngerti Bapak Ibu. Dan dia menyampaikan kepada Bapa. Amin Bapak Ibu. Jadi Roh Kudus yang ada di dalam kita mengerti. Tetapi akal budi kita nggak ngerti. Hanya Roh Kudus dan Bapa yang ngerti. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu berdoa dengan bahasa manusia, orang lain akan tahu. Tapi kalau Bapak Ibu berdoa dengan bahasa, hanya Roh Kudus dan Bapa yang tahu. Oleh sebab itu, betapa pentingnya berdoa dengan bahasa roh. Nah, yang ketiga, apa manfaat bahasa roh, Bapak Ibu? Nah, ini penting Bapak Ibu. Yaitu untuk mengaktifkan semua karunia roh. Atau pengaktifan semua karunia roh. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu berbahasa, Bapak Ibu tidak hanya masuk ke alam, tidak hanya memiliki bahasa rahasia dengan Bapa, tetapi Bapak Ibu bisa mengaktifkan semua karunia yang ada di dalam diri Bapak Ibu. Bapak Ibu, Paulus kepada anak didiknya Timotius berpesan di dalam 1 Timotius pasal yang ke-1 ayat yang ke-6 untuk mengorbankan semua karunia Allah yang ada padanya oleh penumpangan tanganku atasnya. Jadi begini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu berbahasa roh, Yara laba-laba, furia lama-lama, sikiara laba sandi. Bapak Ibu percaya, Bapak Ibu ada di alam roh. Bapak Ibu ada di hadirat Tuhan. Dan Tuhan hadir. Dan tiba-tiba Bapak Ibu menerima karunia yang namanya iman. Ada yang namanya karunia hikmat. Ada juga karunia mukjizat. Ada karunia kesembuhan. Ada karunia untuk membedakan roh. Ada karunia macam-macam
Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu tahu, ketika Bapak Ibu sedang mengalami persoalan, Bapak Ibu kemudian berdoa dengan bahasa roh. Kuria lama-lama, sikiara lama, iara laba-laba-laba. Dan Bapak Ibu aktifkan karunia iman. Bapak Ibu katakan, iman telah mengalahkan semua persoalan dunia. Iman telah mengalahkan segala sesuatu. Dan iman telah mengubah yang mustahil bagi manusia. Tapi tidak mustahil bagi Allah. Dan tiba-tiba, boom, Bapak Ibu bangkit dari persoalan Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu memperoleh karunia hikmat untuk dapat mengatasi persoalan yang sedang Bapak Ibu alami saat itu. Amin Bapak Ibu. Ketika ada orang sakit, baik itu Bapak Ibu yang sakit atau orang lain, Bapak Ibu berdoa dalam bahasa Furia laba-laba-laba sikiarama utakaralan sama sande. Jujur saya mau tanya Bapak Ibu, yang bisa menyembuhkan siapa? Bapak Ibu atau Tuhan? Bapak Ibu nggak bisa menyembuhkan. Bapak Ibu nggak bisa buat apa-apa. Yang bisa menyembuhkan itu siapa? Tuhan. Tapi ketika Bapak Ibu berada dalam bahasa kuralaba sikiaralaba, maka karena kesembuhan, karunia kesembuhan itu mulai aktif. Dan Bapak Ibu mulai tumpang tangan. Sesuatu terjadi. Dan orang sakit akan disembuh. Amin. Bapak Ibu, seorang hamba Tuhan yang terkenal mengatakan, itulah rahasia saya. It is a simple thing. Sangat simple. Cuman bawa kehadirat Tuhan. Nyembah dalam roh. Dan Bapak Ibu tumpang tangan. Maka mujizat terjadi. Kesembuhan terjadi. Amin. Bapak Ibu ngalamin masalah. Buntu. Nggak ngerti apa yang harus dilakukan. Bapak Ibu perlu hikmat dari Tuhan. Bapak Ibu jemaah dalam roh. Korata bakas sakaralabasan. Sikian. Bapak Ibu akan masuk ke area roh. Ke alam roh. Kalau Tuhan berada di hadirat Tuhan, kalau Bapak Ibu ketemu Tuhan di hadirat Tuhan, dan Roh Kudus mulai aktifkan karunia hikmat, dan tiba-tiba Bapak Ibu disuruh untuk lakukan ini, disuruh untuk lakukan itu, harus begini, harus begitu, dan Bapak Ibu lakukan itu. Tiba-tiba masalah Bapak Ibu dibereskan oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Nah, yang terakhir, ini yang penting Bapak Ibu. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya berbahasa roh Bapak Ibu? Yang pertama, mintalah Tuhan untuk membaptis Bapak Ibu dengan Roh Kudus. Minta Bapak Ibu. Malam hari ini Bapak Ibu yang belum pernah berbahasa, yang belum pernah mengalami baptisan Roh Kudus, minta Tuhan membaptis dengan Roh Kudus. Nggak usah takut Bapak Ibu. Minta apa Bapak Ibu? Minta bahasa roh. Minta Tuhan membaptis dengan Roh Kudus. Bapak Ibu, mari kita lihat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-13. Injil Lukas pasal 11 ayat yang ke-13 mengatakan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, yang kedua, aktifkan bahasa roh. Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu minta Roh Kudus dan imani Roh Kudus ada di dalam Bapak Ibu, dan Bapak Ibu
diberi bahasa yang baru, bahasa roh. Maka yang harus Bapak Ibu lakukan selanjutnya adalah Bapak Ibu harus aktifkan bahasa roh itu. Kisah Rasul pasal 2 ayat 4 mengatakan, sebagai ayat terakhir, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Bahasa lain itu apa Bapak Ibu? Itulah bahasa roh. Yang harus memulainya siapa? Kita sendiri. Dikatakan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi Bapak Ibu, Roh Kudus sudah diberikan. Roh Kudus sudah ada di dalam kita. Kita tinggal apa Bapak Ibu? Mengaktifkannya. Makanya jangan diam. Tapi mulailah berkata-kata. Katakan, haleluya, haleluya, haleluya. Katakan haleluya. Dan naikkan pujian. Haleluya, 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 haleluya. Terus. Dan izinkan Tuhan mengubah pujian Bapak Ibu menjadi satu bahasa yang lain. Sebagai percakapan Bapak Ibu dengan Tuhan. Itulah bahasa roh. Menyembah di dalam roh. Worship in spirit. Sembahlah Tuhan di dalam roh. Amin. God bless you all. Nah Bapak Ibu, sampai di sini dulu renungan kita malam hari ini, dan di akhir dari renungan ini, mari kita akan naikkan bersama-sama satu pujian. Bekerjalah ya Roh Kudus. Bapak Ibu, imani pujian ini. Dan mintalah Roh Kudus bekerja dan bertata di dalam kehidupan kita. Terimalah urapan, lawatan dari Roh Kudus malam hari ini. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini bersama-sama. Sebagai penyembahan kita. Sebagai persembahan yang terbaik. Yang kita persembahkan. Amin. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci, rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci, rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidup. Manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci, rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu, bekerjalah ya Roh Kudus,
berkatalah lebih lagi urapanmu, rawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku, kau terutama di hidupku, kau terutama. Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Dia. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini dulu renungan kita malam hari ini, dan Bapak Ibu bisa mendengarkan kembali renungan-renungan yang akan saya sampaikan minggu depan dalam Zoom meeting Evangelist Planner ini, dalam Zoom meeting Discipleship ini. Dan saya percaya setiap firman Tuhan, setiap kebenaran ini akan mengubah hidup Bapak Ibu, saudara dan saya. Dia adalah firman yang hidup, dia adalah firman yang kuat, dia adalah firman yang tajam, yang menembus setiap dimensi kehidupan, apapun itu, sekalipun, walaupun bagaimanapun hidup Bapak Ibu, saudara saya. Dan saya percaya ketika Bapak Ibu, saudara saya mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. God bless you all. Nah, Bapak Ibu, Amin. silakan kalau ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya, nanti Pak Heinz dan Pak Lepri yang akan menjawabnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu. Saya sampaikan dan kita akan berdoa.